Pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Edward Sirait, Direktur Utama Batik Air, melalui sambungan telepon. Pak Edward, terima kasih bergabung dengan Prime Time Berita 1. Pak Edward, bagaimana dengan kondisi terkini pasca tergelincirnya Batik Air di landas pacu Bandara Adi Sucipto, Jogja? Sorry, saya bukan Direktur Utama, Mas. Saya jelaskan, jadi pesawat ini terbang dari Cengkareng ke Yogyakarta dan mendarat jam 15.05 dengan nomor penerbangan ID 6380, membawa 7 awak pesawat, 161 penumpang dengan 158 dewasa, 2 anak-anak dan 1 bayi. Registrasi pesawatnya LBO dengan jenis Boeing 737-800NG. Pesawat ini dipiloti Kapten Oscar Mirza. Dan kejadiannya jam 15.00, semua penumpang dalam keadaan selamat, dan informasi terakhir yang kami terima, mereka sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Posisi pesawat saat ini masih di tempatnya, yang berada di luar runway itu ban depan, sementara ban belakang ada di dalam runway. Itu informasi terakhir yang kami terima, dan Bandara Adi Sucipto pada posisi ini menurut informasi yang kami peroleh dapat tetap beroperasi untuk melayani penerbangan dari dan ke Yogyakarta. Ya, Pak Edward, apakah memang karena kondisi cuaca saat dilakukan pendaratan pesawat Batik Air ini sehingga harus tergelincir melebihi landas pacu? Saya tidak tahu ya, Mas. Jadi saya pikir nanti akan ada instansi yang akan melakukan pengecekan terkait dengan hal itu, karena kita tidak berada di situ, dan pilot yang menerbangkan pesawat itu yang lebih tahu kondisinya. Tentunya pasti ada data-data di pesawatnya. Ya, Pak Edward, informasi terkini dari lapangan, apakah Anda dapat update terkait dengan kondisi fisik badan pesawat sendiri? Apakah mengalami kerusakan atau lecet pada badan pesawat? Posisi badan pesawat dari segi pandangan visual sepertinya tidak mengalami masalah, hanya mengenai posisi ban depan yang lagi dilakukan pengecekan. Apakah memang mengalami kerusakan atau tidak, kita belum bisa lihat karena mungkin harus didongkrak dulu. Ya, lalu berapa lama proses evakuasi akan dilakukan untuk memindahkan badan pesawat dari landas pacu ini, Pak Edward? Ada 2 hal. Yang pertama, karena bandara bisa operasi, tentunya kita akan lebih mengutamakan pelayanan penerbangan dulu ya. Kalau prinsipnya seperti itu. Yang kedua, untuk mengetahui proses waktu ini memang kita membutuhkan peralatan-peralatan khusus untuk kita memindahkan pesawat ke runway untuk boleh ditarik kembali ke apron. Sekarang tim kami akan terbang ke Yogyakarta, dan juga di Yogyakarta juga saya pikir sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan evakuasi. Dan dari kami sendiri ingin cepatnya tentunya pesawat ini ada di apron. Tapi tidak mengganggu landasan atau penerbangan di Adi Sucipto ya, Pak ya? Saat ini Adi Sucipto sudah beroperasi. Oke, Pak Edward, saya ingin tahu, ini pesawat Batik Air yang tergelincir ini apakah memang masih dalam kondisi layak terbang? Berapa lama jam terbang pesawat ini sehingga mungkin perlu semacam kelaikan udara tersendiri sebelum pesawat ini terbang? Pesawat ini baru produksi tahun 2013, kami terima itu pertengahan tahun 2013. Jadi masih relatif baru 2 tahun kami pakai. Dan pesawat ini dalam posisi layak terbang sesuai dengan dokumen perawatannya. Ya, pilotnya sendiri yang memimpin penerbangan ini, apakah memang jam terbangnya sudah sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk menerbangkan Batik Air jenis ini? Dari catatan kami tentang pilot ini sudah dinyatakan qualified sebagai captain, dan itu sudah juga dirilis dari regulator. Ya, Pak Edward, terkait dengan take off dan landing, ini kan seharusnya posisi pilot yang memimpin pendaratan ataupun pada saat pesawat terbang. Apakah mungkin bisa saja pada saat take off atau landing ini posisi pilot diambil alih oleh co-pilot misalnya? Nah, itu kan nanti akan dilihat dari data, Mas. Tetapi menurut prinsip penerbangannya kan bahwa pilot in command itu adalah responsibility di kokpit dan termasuk di pesawatnya. Pak Edward, sampai saat ini apakah kondisi pilot dan co-pilot serta awak pesawat semua dalam keadaan sehat?
data atau informasi terakhir semua mereka sekarang ada kumpul di terminal bandara dan dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun atau ada yang meminta untuk ke klinik, tidak ada. Apakah diperlukan semacam uji medis atau uji tersendiri terkait dengan tergelincirnya pesawat ini yang harus dilakukan terhadap pilot ataupun kopilotnya? Saya pikir nanti kan akan ada tim, kalau yang ini kan KNKT akan mempelajari data-datanya semua dan mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasi tentunya akan kita tindak lanjuti terkait dengan pelaksanaan penerbangan ini. Ya, terakhir Pak Edward, bagaimana dengan kondisi penumpang? Apakah akan ada kompensasi yang diberikan kepada para penumpang? Sejauh ini kita akan pelajari dulu situasinya apa yang terjadi, Mas, karena itu kan menyangkut regulasi terhadap dunia penerbangan. Ya, terkait dengan penerbangan Batik Air sendiri Pak Edward, dengan tergelincirnya satu unit pesawat Batik Air ini apakah mengganggu Mungkin jadwal akan penerbangan? sedikit mengalami gangguan, tapi kita lagi berusaha merecovery-nya melalui pesawat cadangan kita. Memang udah ada yang terganggu penerbangan lain. Kita lagi recovery di Soekarno-Hatta, karena kita punya pesawat cadangan di Soekarno-Hatta. Ya, ini Batik Air yang memang melayani rute Jogja atau akan melayani rute lain juga nih Pak? Biasanya pesawat itu akan rotasi melayani rute lain. Untuk penggantinya apakah memang Batik Air atau dari grup layan yang lain Batik Pak? Air. Batik kita Air juga. punya cadangan Batik Air. Ya, baik. Terakhir Pak Edward, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak maskapai melakukan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan terkait dengan tergelincirnya Batik Air? Ya, kita akan tentunya akan pertama evakuasi pesawatnya dulu ya, akan kita lakukan sesuai dengan prosedur. Kita akan berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait seperti perhubungan maupun KNKT, itu yang pertama. Yang kedua tentunya nanti apapun yang dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan penerbangan itu tentunya akan menjadi catatan dan juga harus kami evaluasi dengan baik terkait kejadian ini. Ya, kapan akan ada pernyataan resmi dari maskapai terkait peristiwa ini? Ya, tentunya untuk mengenai apa yang terjadi ini kan kita nggak bisa punya statement sendiri. Nantinya kan ada dari instansi yang berwenang nantinya. Baik, Pak Edward, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat petang. Terima kasih, Mas. Selamat petang.